Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Rindu Syariah Channel. Saat ini saya sedang berada di Pulau Samosir, wilayah Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, di akhir Maret lalu itu wilayah ini sempat diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,0 akibat aktivitas subduksi. Karena memang wilayah Danau Toba ini dikelilingi dengan lereng bukit atau lereng gunung Toba yang tergolong masih aktif. Dan akhir-akhir ini pemerintah daerah, provinsi, dan juga pemerintah pusat termasuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sedang atau tengah mencanangkan besar-besaran upaya percepatan pariwisata Danau Toba dengan berbagai programnya, termasuk dengan upaya untuk mencanangkan atau beli kreatif UMKM Danau Toba, kemudian dengan kunjungan investasi dan juga banyak kedatangan pejabat baik dalam maupun luar negeri, penataan KJA, rekayasa cuaca, termasuk juga pembentukan komite masyarakat Danau Toba untuk membuatnya menjadi mendunia. Dan termasuk ibu kota, provinsi ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, menjadi corong dari pariwisata Danau Toba itu sendiri. Nah, apakah urgent saat ini kebangkitan pariwisata di tengah pandemi, dan apa saja yang menjadi motif khusus sebenarnya dari berbagai program tersebut, serta apakah punya banyak pengaruh positif terhadap ekonomi kerakyatan masyarakat termasuk perempuan dan generasi. Nah, kita sudah mengumpulkan beberapa pandangan politis dari tokoh perempuan di Sumatera Utara, tokoh perempuan muslimah dalam rekaman suara yang telah dikumpulkan oleh tim Muslimah Rindu Syariah Channel berikut ini. Kita lihat pada saat-saat ini pemerintah provinsi dan pusat mengerahkan upaya besar-besaran untuk sektor wisata Danau Toba, namun di sisi lain masyarakat dan anak-anak wilayah 7 kabupaten di sekitar Danau Toba itu sendiri lebih membutuhkan perhatian untuk akses dan fasilitas pendidikan mereka. Belum lagi masalah gizi dan kesejahteraan mereka. Ini yang sebenarnya lebih urgen. Dan kalau kita lihat bahwa pendidikan saat ini lebih mengutamakan kebutuhan pasar dibandingkan harusnya pendidikan itu bagaimana melahirkan generasi pemikir, generasi pemimpin, generasi yang melahirkan penerus peradaban sehingga kita tidak mudah diobok-obok oleh asing dan asing. Keadaan isu tentang Danau Toba ini akhirnya yang terjadi bukan malah menguntungkan rakyat, ya. Yang ada adalah justru akan menguntungkan kepada pemilik modal yang membangun resort-resort dan fasilitas-fasilitas atau akses-akses yang lainnya, yang mana itu malah justru akan membuka peluang wisata seks. Dan tentu ini akan menjadi kerugian bagi perempuan, bahkan generasi sebagai korban dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau kita lihat ketika kondisinya justru merugikan perempuan dan generasi, yang terjadi malah perempuan dan generasi itu dipinggirkan, semakin terpinggirkan. Allah telah menciptakan gunung, lautan, hutan, danau atas kehendaknya. Semua itu ditinggikan sebagai bentuk kekuasaannya dan kecintaannya pada hamba-hambanya. Maka sepatutnya kita menjaganya, merawatnya, dan menikmatinya secara leluasa tanpa biaya. Bayangkan jika kita tidak menjaganya, kita berlaku sesuka hati, semaunya sendiri demi keuntungan duniawi. Misalnya pada gunung, kita merusaknya, maka akan mengganggu dan membuat wilayahnya terguncang gempa. Karenanya ada hikmah dalam setiap susunan penciptaan ini. Sayangnya, justru di wilayah ini masih kental menganut kepercayaan okultisme. Apa itu? Yaitu penyembahan berhala dan unsur mistik para dukun. Budaya itu masih dijaga dan justru menjadi dagangannya para kapital saat ini. Ini jelas sangat berbahaya. Sekalipun ada wacana wisata halal di Danau Toba, tetap saja kita perlu berhati-hati. Karena dalam kehilafahan,
ya Islam pun semua itu tempat wisata akan disulap menjadi tempat wisata halal dan gratis. Kenapa demikian? Yakni ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk meningkatkan keimanan. Pembangunan pariwisata Danau Toba dengan maksud untuk bisa mendapatkan pemasukan devisa negara, saya melihatnya justru sebagai jalan penguasaan asing terhadap Danau Toba dan sumber dayanya yang melimpah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana tidak, pembangunan wisata ini menarik investasi yang tidak kecil, baik dari negara barat maupun Asia. Pembangunan dengan menjadikan investasi asing merupakan ciri khas negara kapitalisme dan merupakan penjajahan gaya baru. Dalam Islam, wisata tidak dijadikan sebagai sumber pemasukan negara. Apalagi pembangunan wisata yang seperti ini yang dibiayai dari investasi asing. Justru kita melihat hal ini lebih besar arahnya kepada akan terjadinya intervensi budaya sekuler neoimperialisme terhadap masyarakat Danau Toba ataupun Sumatera Utara secara umum ya. Dan terlebih lagi justru menjadikan Danau Toba ini adalah sebagai ladang aset bagi para pemilik modal yang jelas akan mengalirkan kekayaannya keluar wilayah, bukan ke dalam wilayah pemiliknya sendiri. Dan pembangunan wisata yang didasarkan kepada investasi asing ini sudah menunjukkan banyak bukti di wilayah-wilayah lain bagaimana wilayah itu tetap miskin, bahkan termiskinkan karena akan ada pengalihan lahan dan fungsinya gitu ya dari tangan masyarakat yang menjadikan lahan itu sebagai mata pencaharian mereka. Kita mengkhawatirkan dan justru jelas gitu ya tidak menginginkan Danau Toba mengalami daerah sebagaimana daerah-daerah wisata yang lain yang dibangun besar-besaran tapi dengan dana investasi asing yang justru semakin memiskinkan rakyatnya yang ada di sekitarnya. Danau Toba terbentuk akibat letusan Gunung Toba yang berdasarkan penelitian bahkan dianggap sebagai gunung yang lebih besar dari Mountain Everest. Letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat membentuk danau terbesar di Asia. Bagian daratannya mengapung ke atas sebagai pulau di tengah danau yang kita kenal dengan Pulau Samosir. Hasil penelitian juga membuktikan struktur tanah serta kedalaman danaunya tidak dapat dibangun akses semacam bandara. Itulah sebabnya kenapa bandaranya dibangun di daerah Silangit. Banyak sekali peluang bisnis yang sedang digencarkan di sana. Bahkan sektor pertanian dan perikanan juga menjadi bisnisnya. Terlebih pekerjaan warga daerah Toba memang mayoritas adalah bertani. Menurut saya, dengan penerapan sistem agroekoteknologi yang syarat kepentingan dan bisnis akan sangat sulit meningkatkan kesejahteraan petani sebagaimana yang diharapkan. Demikian pemirsa pandangan politis dari beberapa tokoh perempuan muslimah di Sumatera Utara terkait kian masifnya pencanangan upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas di Sumatera Utara, Indonesia, dan dunia. Semoga bermanfaat. Rusida Mawarsari, Helmi Hairani Siregar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.